Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore pada anak-anakku semua. Kembali lagi bertemu dengan Pak Bagus dalam mata pembelajaran sejarah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama yang paling utama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita sampai hari ini masih diberikan banyak sekali kesehatan, kenikmatan sehingga kita hari ini bisa sama-sama belajar dalam mata pembelajaran sejarah Indonesia khususnya. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana yang yang nanti kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar, yang pertama nanti kita akan mengenal sejarah, dan yang kedua nanti kita akan belajar mengenai cara berpikir sejarah. Nah, ini merupakan mata pembelajaran yang baru untuk kelas anak-anak kelas 10. Ya, sejarah Indonesia itu merupakan pembelajaran yang baru. Maka akan saya kenalkan apa itu sejarah dan bagaimana cara belajar tentang sejarah itu sendiri. Langsung saja tanpa berlama-lama. Oke. Ya, hari ini nanti kita akan belajar tentang cara berpikir kronologis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Ini merupakan materi pada pertemuan pertama. Nanti kalian bisa menyiapkan buku kalian, bisa sambil merangkum, dan kalian bisa mengulang-ulang video pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian dapat memahami dan menerapkan cara berpikir kronologis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Nah, kalian tidak hanya dituntut untuk memahami saja, kalian juga dituntut untuk menerapkan. Oke? Bisa dipahami ya. Oke, kita langsung saja ke peta konsepnya. Cara berpikir kronologis atau diakronis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Nanti yang pertama, nanti kita akan belajar tentang konsep berpikir kronologis. Yang kedua, kita akan belajar tentang konsep berpikir sinkronis. Yang ketiga, kita akan belajar tentang konsep berpikir periodisasi. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang konsep berpikir diakronis. Apa saja sih ini? Oke, kita langsung tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan apa yang dinamakan sejarah. Ini saya kutip dari wikipedia.org tentang pengertian sejarah. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul keturunan silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Itu pengertian sejarah menurut Wikipedia. Kalian juga pernah memiliki sejarah, tetapi sejarah itu setidaknya harus memiliki 3 syarat. Satu, sejarah itu harus ada manusianya. Bersifat penting, peristiwanya harus bersifat penting, ya, dan berpengaruh terhadap kebanyakan manusia. Itu umumnya sejarah. Kalau kamu hanya Pak, sejarah misalnya kemarin saya mendapat hadiah dari lomba 17 Agustus. Nah, itu juga sejarah, tetapi bukan sejarah yang dalam arti pengertian yang luas seperti ini. Itu hanya sejarah untuk diri kamu dan tidak akan mempengaruhi orang lain. Nah, sejarah tidak seperti itu. Sejarah yang di sini dimaksudkan adalah harus ada manusianya. Kemudian peristiwa itu merupakan peristiwa besar. Kemudian peristiwa itu berpengaruh terhadap kebanyakan manusia. Nah, itu merupakan sejarah. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah istilah umum yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu, serta penemuan, koleksi, organisasi, dan penyajian informasi mengenai peristiwa ini. Istilah ini mencakup kosmik, geologi, dan sejarah makhluk hidup, tetapi seringkali secara umum diartikan sebagai sejarah manusia. Para sarjana yang menulis tentang sejarah disebut ahli sejarah atau sejarawan. Jika kalian pernah menuliskan satu sejarah, nanti kalian juga akan disebut ahli sejarah atau sejarawan. Peristiwa yang terjadi sebelum catatan tertulis disebut prasejarah. Jadi tulisan itu, jadi sejarah itu ditulis ketika tulisan itu sudah ditemukan, ya. Kalau belum ditulis itu bukan namanya zaman sejarah.
namanya zaman prasejarah, zaman sebelum ditemukannya tulisan atau catatan. Nah, baru ketika zaman itu sudah ditemukan, tulisan itu ditemukan, zaman berubah menjadi zaman sejarah. Itu ya, diingat-ingat. Sejarah juga mengacu pada bidang akademis yang menggunakan narasi untuk memeriksa dan menganalisis urutan peristiwa masa lalu. Dan secara objektif menentukan pola sebab akibat yang menentukan mereka. Jadi menggunakan sejarah ini merupakan ilmu, nak. Dia memiliki sifat objektif untuk dalam menentukan pola sebab akibat, atau kita biasa kenal dengan pola kausalitas sebab akibat, menganalisis urutan peristiwa masa lalu. Jadi peristiwa sejarah itu harus urut, tidak boleh peristiwa sejarah itu diacak urutan waktunya, harus urut. Maka oleh karena itu sejarah ini disebut ilmu pengetahuan. Ahli sejarah terkadang memperdebatkan sifat sejarah dan kegunaan dengan cara dengan membahas studi tentang ilmu sejarah sebagai tujuan itu sendiri dan sebagai cara memberikan pandangan pada permasalahan masa kini. Ya, ternyata sejarah itu memiliki kegunaan juga dengan membahas studi ilmu sejarah itu sebagai tujuan untuk sebagai cara memberikan pandangan pada permasalahan masa kini. Jadi kita dalam melangkah ke depan, kita butuh yang namanya acuan, butuh yang namanya petunjuk. Nah, di sini sejarah dapat memiliki perannya, yaitu apa? Kita bisa belajar dari masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Apa strategi apa yang harus kita gunakan? Kita belajar dari masa lalu dulu. Ketika masa lalu itu gagal, kita hindari apa saja sih penyebab kegagalan itu agar di masa depan hal-hal yang merujuk pada faktor-faktor kegagalan itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Itulah sedikit tentang pengertian sejarah. Kalian bisa tambahi menurut para ahli. Kalian bisa mencari pengertian sejarah menurut para ahli itu apa saja. Gitu. Kemudian kita beralih ke konsep berpikir kronologis. Sebenarnya apa sih? Ini saya mengambil sumber dari kuiper.com. Nah, secara sempit, kronologis bisa diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Untuk itu, konsep berpikir kronologis menuntut kita untuk bisa berpikir secara runtut, teratur, sesuai dengan urutan waktu, dan tidak melompat-lompat atau berbalik, anakronis, atau dalam bahasa lainnya anakronis. Jadi, secara sempit, secara sederhana, kita bisa mengartikan kronologis itu urutan waktu kejadian. 1945, kemudian 1946, 1947, dan seterusnya. 2001, 2002, 2003, 2004, dan seterusnya. Nah, ini akan berkaitan dengan masa atau waktu atau tahun. Biasanya seperti itu. Oke. Dengan konsep berpikir kronologis, sejarah bisa memberikan gambaran utuh suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dengan kata lain, kronologi bisa membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa bersejarah sesuai dengan urutan waktunya. Contoh kita pada peristiwa proklamasi 1945. Jadi 1945 ini tidak berdiri sendiri pada tahun tersebut. Pasti ada kelanjutannya, pasti ada sebelumnya. Dan peristiwa-peristiwa yang mengiringi proklamasi kemerdekaan pada 1945 itu pasti ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya ataupun peristiwa-peristiwa yang berkesudahan atau setelah peristiwa 17 Agustus 1945. Itulah sejarah yang menggunakan konsep berpikir kronologis, tidak berdiri sendiri waktunya. Ini nanti juga akan berkaitan dengan konsep berpikir secara diakronis. Nah, dalam kehidupan sehari, konsep berpikir kronologis ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Kalau kamu enggak berpikir secara runtut dan berkesinambungan, tentu saja kamu enggak bisa memecahkan masalah atau menemukan solusi yang tepat. Jadi ketika ilmu ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita
menemui satu masalah. Caranya bagaimana? Kita cari akar masalahnya dulu. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, apa sebabnya peristiwa itu terjadi, kita runtut. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka kita bisa menyelesaikan dan menemukan solusi tentang masalah yang kita hadapi sehari-hari. Itu menurut Kuiper, ya. Kita lanjutkan lagi konsep berpikir periodisasi. Merupakan pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan atau pembabakan waktu. Jadi secara sederhana, periodisasi itu pembabagan waktu. Babak itu ada babak 1, babak 2, babak 3. Nah, babak misal ada babak pertama, babak penyelesaian, terus kemudian babak kedua, babak semifinal, kemudian babak ketiga, babak final dan lain sebagainya. Nah, ini sama, berpikir periodisasi itu tentang pembabakan waktu. 1945 sampai 1950 Indonesia zaman kemerdekaan dan revolusi dan lain sebagainya, ya. Itu sama babak. Dalam membuat periodisasi, para sejarawan membuat kesimpulan umum mengenai sebuah periode. Contoh, para sejarawan membagi sejarah menjadi 2 periode. Satu, zaman prasejarah, yakni zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Babakan ini dimulai sejak adanya manusia hingga ditemukannya peninggalan-peninggalan tertulis. Yang berikutnya, zaman sejarah, yakni zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan. Babakan ini dimulai sejak manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Periodisasi sangat penting dalam penulisan sejarah karena merupakan batang tubuh cerita sejarah. Jadi ketika kita harus mulai membuat peristiwa sejarah, kita harus membuat kerangkanya. Dengan apa? Nah, dengan pembabakan waktu atau periodisasi. Nah, di dalam sejarah Indonesia itu dibagi menjadi beberapa babak. Yang pertama, babak prasejarah, ya, atau praaksara, tapi lebih tepat praaksara saja karena kalau kita runtut pra itu sebelum, sejarah itu kehidupan manusia, maka kalau kita artikan secara luas, prasejarah itu kehidupan sebelum adanya manusia, kan tidak bisa karena zaman prasejarah itu manusia sudah ada. Nah, kalau praaksara, pra itu sebelum, aksara itu tulisan, zaman sebelum adanya tulisan itu bisa kita artikan seperti itu, zaman ketika orang-orang itu belum mengenal tulisan, tetapi sudah ada kehidupan, ya kan? Nah, di Indonesia, kita kembali lagi, di Indonesia itu ada beberapa periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama, zaman pra-aksara, kemudian kedua zaman Hindu-Buddha, ketiga zaman Islam, keempat zaman kolonial, kelima zaman kemerdekaan, keenam zaman Indonesia modern, nanti dibagi menjadi zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi. Itu pembabakan zaman di sejarah Indonesia. Nah, kita lanjutkan kembali. Periodisasi dalam penulisan sejarah bergantung pada jenis penulisan yang dilakukan. Periodisasi dapat dilakukan berdasarkan perkembangan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Berdasarkan perkembangan politik, periodisasi dapat dilakukan berdasarkan raja-raja yang memerintah di suatu daerah, seperti Kesultanan Yogyakarta dan Banten. Berdasarkan perkembangan sosial ekonomi, periodisasi dapat dilakukan dengan pembagian sejarah berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat, misalnya masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang diikuti dengan masa bercocok tanam dan hidup menetap. Berdasarkan kebudayaan, periodisasi dilakukan dengan pengelompokan masyarakat dengan kebudayaan terendah sampai masyarakat dengan kebudayaan tertinggi. Jadi nanti jika kita ingin memahami satu peristiwa sejarah, kita bisa mengelompokkan masa berdasarkan perkembangan, berdasarkan sifatnya. Misal politik, ada zaman kerajaan Banten, misal di situ ada dinasti Sailendra, dinasti Sanjaya, itu kan beda-beda. Tatanan cerita sejarahnya beda-beda. Kemudian secara sosial, masyarakat dari berburu dan meramu, kemudian mengumpulkan makanan, kemudian hidup menetap, kemudian masyarakat masyarakat dengan budaya besi atau perunggu dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, ini saya ambil dari Sugiono sejarah.wordpress.com. Kita lanjutkan lagi. Kita ke konsep berpikir diakronis. Diakronis secara etimologi berdasar dari Yunani,
yakni dia dan kronos. Dia dan kronos. Dia mempunyai arti melewati atau melintas, sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Jadi dengan begitu bisa kita definisikan diakronis sebagai peristiwa ya dalam proses melewati perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu yang sudut pandang waktu, atau kalau bisa kita berpikir meluas dalam waktu, menyempit dalam ruang, ya. Ya, jadi kita gampang saja, tidak Pak berpikir diakronis itu apa? Maksudnya apa? Kalau kita bisa pegang diakronis dan sinkronis, bedanya apa? Diakronis memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Kalau sinkronis melebar dalam ruang, menyempit dalam waktu. Maksudnya apa? Melebar dalam ruang itu maksudnya, melebar dalam waktu maksudnya apa? Kita cari waktunya. Kita cari peristiwa ini terjadi pada waktu apa saja sih? Nah, itu melebar dalam waktu. Kalau melebar dalam ruang, kita cari dalam waktu ini apa saja sih peristiwa yang terjadi? Nah, seperti itu. Bedanya diakronis dan sinkronis. Nanti kita akan jelaskan ke sinkronis. Jadi kita selesaikan dulu yang konsep berpikir diakronis. Dalam konsep berpikir sejarah, diakronis punya makna terhadap suatu peristiwa dengan cara penelusuran di masa lalu. Sebuah peristiwa tidak berdiri sendiri, tapi pasti dibarengi dengan peristiwa sebelumnya atau yang kita kenal dengan sifat kausalitas, sebab akibat. Jadi, pola berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Jadi, misalnya tadi saya contohkan peristiwa 1945, proklamasi kemerdekaan RI. Itu pasti peristiwa itu tidak akan ujuk-ujuk terjadi. Pasti ada peristiwa yang mendahuluinya. Apa itu? Nah, mungkin di sana ada peristiwa penjajahan, di sana ada peristiwa dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, di sana mungkin ada peristiwa perjuangan para rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Oh, di sana ada pergerakan nasional. Nah, itu merupakan cara berpikir konsep diakronis. Jadi pola berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Melalui pendekatan diakronis, sejarawan bertujuan untuk menganalisa dampak perubahan variabel pada sesuatu hingga memungkinkan penyebab sebuah peristiwa yang lahir dari peristiwa sebelumnya untuk ditafsirkan. Misalnya, dalam menjelaskan peristiwa menjelang Sumpah Pemuda Oktober 1928 harus dijelaskan pula peristiwa-peristiwa yang jadi latar belakangnya. Itu ya contohnya. Ini saya ambil dari kuiper.com. Nah, berikutnya tentang konsep sinkronis. Kalian tadi sudah membahas tentang konsep diakronis. Nah, ini lawannya, yaitu konsep sinkronis. Konsep sinkronis yang satu ini ialah memahami sebuah peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya dan lebih memperluas ruang dalam peristiwa tersebut. Cara berpikir sinkronis sangat mempengaruhi kelahiran sejarah baru yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu sosial. Pengaruh ini digolongkan dalam 3 jenis, yaitu konsep, teori, dan permasalahan. Jadi jika kita ingin berpikir sejarah secara konsep berpikir sinkronis, kita harus mengambil satu peristiwa sejarah, kemudian kita analisa peristiwa sejarah tersebut secara dengan perkembangan ilmu sosialnya, keadaan ekonominya bagaimana pada saat itu. Saya beri contoh. Nah, 17 Agustus 1945, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tidak dilihat lagi tentang peristiwa sebelumnya, apa sih peristiwa sebelumnya, tidak. Tetapi di dalam peristiwa 17 Agustus 45 kita lihat apa saja di dalamnya dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Misalkan ekonomi, bagaimana ekonomi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Apa jawabannya? Oh, itu ekonominya masih menggunakan ekonomi pertanian, masih berbasis pertanian, masih berbasis industri ini sumber daya alam dan lain sebagainya. Kemudian kita misalkan pendekatan geografi, menggunakan pendekatan geografi, bagaimana
eh, Indonesia, geografis Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oh, Indonesia terletak pada masih ternyata letaknya masih di antara dua benua dan dua samudra, ataupun kondisinya geografis di Indonesia pada saat itu eh, masih pada cuaca misal panas, masih dalam keadaan kemarau dan lain sebagainya. Kita menggunakan pendekatan labe, misalnya pendekatan budaya. Nah, apa sih budaya apa sih yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Oh, di situ ada budaya upacara bendera. Nah, itu yang menjadi budaya sampai sekarang dan lain sebagainya. Nah, jadi secara ringkas sinkronis ini memanjang dalam ruang, menyempit dalam waktu. Tuh, ini contohnya. Dijelaskan lebih menggunakan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Nah, kita lanjutkan lagi. Oh, sudah. Nah, itu anak-anakku tentang cara berpikir kronologis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Semoga pertemuan pada eh, hari ini bermanfaat untuk kalian. Nah, silakan tugasnya di Google Classroom kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam bertutur kata.